Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materinya apa hari ini, Pak? Bapak akan mencoba menceritakan kisah para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Karena kisah para nabi dan rasul ini agak panjang, maka Bapak akan membuatnya secara berseri atau serial. Sedangkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan Bapak ceritakan pada serial yang lain, karena kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan memakan waktu yang panjang, dan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan Bapak ceritakan setelah kisah para nabi dan rasul ini selesai. Jadi Bapak akan menceritakan kisah para nabi dan rasul yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam dan berakhir dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Dimulai dengan manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya secara langsung, manusia tanpa ibu dan ayah, dan diakhiri dengan manusia yang dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah. Sejak Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan hingga Nabi Isa alaihissalam, Allah selalu mengirim nabi atau rasul ke muka bumi untuk membimbing manusia tanpa pernah putus satu hari pun. Selalu ada nabi dan rasul di bumi ini. Selalu saja ada nabi dan rasul yang Allah utus untuk mengingatkan manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah Nabi Isa alaihissalam Allah utus dan Allah angkat dari muka bumi, barulah terjadi gap atau jedah atau hari-hari tanpa nabi dan rasul, dan hal itu terjadi selama lebih dari 500 tahun. Orang-orang yang hidup dalam masa jedah itu disebut dengan Ahlul Fatrah. Pak, Ahlul Fatrah artinya apa? Ahlul Fatrah adalah orang yang mempunyai kekosongan dari nabi dan rasul, kekosongan dari seseorang yang membawa peringatan kepada mereka. Sejak Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dan Allah jadikan ia alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi, dan juga dijadikan ia sebagai nabi hingga diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, terdapat 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi untuk memberi peringatan kepada manusia. Bukannya jumlah nabi dan rasul itu hanya 25? Kamu benar, hanya ada 25 nabi dan rasul. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan nabi dan rasul yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran ada 124.000 nabi dan rasul. Apa bedanya antara nabi dan rasul? Rasul derajatnya lebih tinggi daripada nabi. Rasul membawa syariah baru, aturan baru dari Allah untuk manusia. Sedangkan seorang nabi tidak membawa syariah baru. Ia hanya menegakkan syariah yang sudah dibawa oleh rasul di masanya atau masa sebelumnya. Sekali lagi, jumlah nabi dan rasul seluruhnya adalah 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi itu ada 135 nabi yang Allah angkat menjadi rasul, dan di antara 135 rasul itu ada 5 rasul yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Kelima rasul tersebut
Allah beri gelar dengan ulul azmi atau rasul yang memiliki keteguhan hati yang paling tinggi. Di antara 5 ulul azmi tersebut, yang derajatnya paling tinggi di antara mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, keempat, dan kelima adalah Nabi Musa alaihissalam, Nuh alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Atau juga Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik di muka bumi. Kemudian 4 ulul azmi lainnya. Manusia terbaik lainnya adalah para rasul, disusul para nabi, kemudian para sahabat nabi dan rasul. Sedangkan sahabat yang terbaik di muka bumi adalah para sahabat dari Nabi Muhammad SAW, ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kawan-kawan radhiyallahu anhu. Al-Quran menyebutkan ada 25 nabi dan rasul. Ada nabi yang Allah sebutkan secara rinci dan berulang-ulang seperti Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ada juga nabi yang Allah sebutkan kisahnya secara singkat. Dan ada juga nabi yang Allah hanya sebutkan namanya saja, bahkan tidak ada kisahnya sama sekali. Pak, bagaimanakah seseorang bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang nabi? Kategori seorang nabi adalah: pertama, ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu adalah alat komunikasi antara Allah dan nabi. Wahyu bisa diterima langsung dari Allah tanpa perantara. Wahyu bisa melalui inspirasi atau ilham. Allah masukkan wahyu langsung ke dada para nabi tersebut. Wahyu juga bisa diterima melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam juga adalah Rasulullah atau utusan Allah. Utusan Allah untuk utusan Allah yang berada di bumi. Kedua, ia adalah seorang laki-laki, bukan wanita. Tidak ada dalam sejarah para nabi seorang wanita Allah angkat menjadi nabi atau rasul. Tidak ada. Ketiga, kategori ketiga adalah ia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Tidak ada dalam sejarah nabi dan rasul seorang budak Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Ini bukan masalah diskriminasi warna kulit atau derajat, tetapi tentu saja sulit bagi seorang budak untuk membawa misi kenabian dan kerasulan, karena seorang budak hidupnya sudah terbeli oleh majikannya dan ia tidak mempunyai kebebasan seperti orang yang merdeka. Kategori keempat adalah nabi dan rasul adalah keturunan orang-orang yang baik, keturunan orang yang mulia di lingkungannya, bukan keturunan seorang penjahat, perampok, ataupun pembohong dan lain-lain. Seperti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun ayahnya seorang penyembah berhala, bahkan pembuat berhala, tapi ia adalah seorang yang mulia di lingkungannya. Kategori yang kelima adalah ia adalah orang yang pintar. Walaupun sebelum diangkat dia adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, ia adalah orang yang pintar. Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Novel, Bapak menceritakan kisah para nabi ini bukanlah untuk hiburan semata, tetapi ambillah pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul ini. Kisah para nabi ini bukanlah cerita dongeng. Kisah-kisah para nabi dan rasul adalah cerita yang hak, cerita yang benar-benar terjadi pada masa lalu dan Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Allah yang mengabarkan kisah para nabi dan rasul ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin bagi seorang yang hidup terpencil, yang berada di tengah-tengah
gurun pasir dapat mengetahui kejadian-kejadian masa lampau yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan bagaimana mungkin kisah masa lampau tersebut dapat diceritakan kembali oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat detail dan benar. Bahkan cerita Nabi dan Rasul versi Nabi Muhammad SAW mengkoreksi cerita yang ada dalam kitab-kitab yang dimiliki oleh agama lain. Allah lah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin bagi Muhammad SAW dapat menyebutkan nama-nama orang terdahulu, nama-nama tempat yang telah hilang dari muka bumi, dapat menceritakan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu yang terjadi ribuan tahun yang lampau secara benar. Hal yang tidak mungkin bagi seorang manusia yang hidup terpencil di tengah-tengah padang pasir dapat melakukan hal yang seperti itu. Bagi manusia yang berakal, dari hal-hal tadi itu sudah membuktikan bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi yang mempunyai jalur komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman itu tidak ada alat komunikasi, tidak ada internet, tidak ada alat-alat canggih seperti sekarang ini yang dapat kita ketahui dari berbagai sumber. Contoh kisah yang tidak mungkin diketahui oleh seorang Muhammad SAW yang hidup di tengah-tengah padang pasir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah pergi ke Mesir. Yusuf alaihissalam lahir di Palestina, kemudian ia dibuang oleh saudaranya. Akhirnya ia sampai di Mesir dan tinggal di Mesir. Musa alaihissalam lahir di Mesir dan besar di Mesir. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga masa Nabi Yusuf alaihissalam, jarak waktunya adalah lebih dari 100 tahun. Sedangkan dari Nabi Yusuf alaihissalam ke Nabi Musa alaihissalam, jarak waktunya ratusan tahun. Dari masa Nabi Musa alaihissalam ke masa Nabi Muhammad SAW, jaraknya ribuan tahun. Pada masa Muhammad SAW, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam sudah musnah. Oleh para sejarawan modern, bahasa bangsa Mesir pada masa Musa alaihissalam disebut dengan bahasa Mesir kuno. Di zaman Nabi Musa alaihissalam saja, para sejarawan sudah menyebut dengan bahasa Mesir kuno, apalagi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidup ratusan tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang kita lihat apa yang Nabi Muhammad SAW katakan. Pada masa Ibrahim alaihissalam, pemimpin tertinggi kerajaan Mesir menamakan dirinya dengan Fir'aun. Pada masa Yusuf alaihissalam, pemimpin tertinggi kerajaan Mesir menamakan dirinya dengan Al-Malik atau raja. Pada masa Musa alaihissalam, pemimpin tertinggi kerajaan Mesir kembali menamakan dirinya dengan Fir'aun. Pada zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun. Zaman Nabi Yusuf, Al-Malik. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kembali ke Fir'aun. Jika Muhammad SAW bukanlah Nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bisa menyebut perbedaan panggilan pemimpin tertinggi pada 3 masa itu. Muhammad SAW pastilah akan menyebut pemimpin tertinggi pada masa Ibrahim AS dengan Al-Malik atau raja. Juga akan menyebut panggilan pemimpin pada Nabi Yusuf dengan Al-Malik atau raja. Juga menyebut panggilan pemimpin pada masa Musa alaihissalam dengan Al-Malik atau raja. Atau sebaliknya, Muhammad SAW pasti akan memanggil pemimpin tertinggi pada masa Ibrahim alaihissalam dengan Fir'aun, pada masa Nabi Yusuf alaihissalam dengan Fir'aun, dan juga pada Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Kenyataan adalah bahwa Muhammad SAW menyatakan bahwa panggilan pemimpin pada masa Ibrahim alaihissalam dengan Fir'aun, pada masa Nabi Yusuf alaihissalam dengan Al-Malik, dan pada masa Musa alaihissalam kembali menjadi Fir'aun. Dan ternyata dan kenyataannya, bukti yang ditemukan oleh para sejarawan dari penelitiannya tentang Mesir kuno, mereka membuktikan bahwa pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, pemimpin tertinggi kerajaan Mesir adalah Fir'aun. Beberapa tahun kemudian terjadi invasi dari sebuah negara di Asia.
sehingga kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun dapat ditaklukkan dan bangsa Asia tersebut berhasil mengambil alih pemerintahan negeri Mesir, menguasai Mesir dalam waktu yang lama. Pemimpin tertinggi bangsa Asia itu menyebut dirinya dengan Al-Malik atau Raja. Ratusan tahun kemudian, penduduk asli Mesir memberontak sehingga mereka berhasil mengambil alih kekuasaan yang sudah lama dikuasai oleh bangsa asing. Setelah mereka membentuk pemerintahan, pemimpin tertinggi kembali menyebut dirinya dengan Fir'aun. Setelah beberapa generasi Fir'aun, barulah Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di negeri itu. Ada tuduhan yang mengatakan bahwa kisah para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengambilnya dari kitab-kitab agama lain. Itu adalah tidak benar. Jika Nabi Muhammad SAW mengambil dari kitab agama lain, tentulah Nabi Muhammad SAW mengambil cerita tersebut secara keseluruhan tanpa memilih mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang, karena Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui cerita itu sebelumnya. Tetapi kenyataannya Al-Quran tidak menceritakan kisah para nabi dan rasul seperti apa yang ada dalam kitab agama lain. Tetapi Al-Quran membuat kisah para nabi berbeda dari kitab agama lain. Al-Quran menceritakan kisah yang hak, yang benar. Al-Quran tidak memuat hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi, seperti yang diceritakan dalam kitab agama lain. Justru Al-Quran menceritakan kembali kisah yang ada dalam kitab lain untuk mengkoreksi kesalahan yang ada dalam kitab tersebut. Contoh, dalam kitab lain disebut Nabi Daud adalah seorang raja. Pada suatu hari, Raja Daud berjalan di atas tembok pembatas istananya. Ia berkeliling di lingkungan sekitar istana. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Wanita itu sangat cantik dan indah paras wajahnya. Kalau wanita itu sedang mandi, tentu saja Nabi Daud tidak hanya melihat wajahnya saja, tentu juga ia melihat hal-hal yang lain. Ternyata wanita itu adalah istri dari tentara kerajaan Nabi Daud, dan suaminya masih berada di medan pertempuran. Nabi Daud pun mengundang wanita itu untuk datang ke istananya, dan akhirnya mereka berbuat zina. Bayangkan, seorang nabi melakukan perbuatan zina, sesuatu yang tidak pantas. Dalam Islam, semua nabi itu maksum. Mereka sudah Allah berikan keteguhan hati untuk tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Cerita Nabi Daud dalam kitab agama lain tidak selesai sampai di situ. Masih ada lanjutannya. Hasil hubungan haram antara Nabi Daud dan istri tentaranya membuat istri tentara itu hamil atau mengandung. Setelah Nabi Daud mengetahui bahwa wanita itu hamil, Nabi Daud memerintahkan suami wanita itu untuk datang ke istana dan menghadap Raja Daud. Setelah bertemu, Raja Daud bertanya tentang medan pertempuran dan lain-lain. Setelah selesai pembicaraan, Raja Daud memberi sang suami hadiah dan memerintahkan kepada sang suami untuk pulang ke rumahnya. Tetapi sang suami yang juga adalah tentara tidak ingin pulang ke rumahnya dengan alasan ia ingin kembali ke medan pertempuran karena situasi peperangan sangat gawat. Raja Daud pun mengizinkan sang tentara untuk kembali ke medan peperangan. Tetapi Raja Daud menitip sebuah surat kepada sang tentara untuk diberikan kepada panglima tertinggi di medan peperangan. Sesampai di medan peperangan, sang tentara memberikan surat tersebut kepada panglima perang. Surat itu pun dibaca oleh panglima. Ternyata isinya adalah, tempatkan tentara yang membawa surat ini ke medan pertempuran yang paling depan dan hadapkan ia ke musuh yang paling berbahaya. Setelah ia berhadapan dengan musuh, tarik pasukan untuk mundur dan biarkan tentara itu gugur. Lihat, seorang nabi, seorang raja berzina dengan istri tentaranya. Setelah istri tentaranya hamil, ia membunuh suaminya dengan menempatkan di barisan paling depan dalam peperangan
dan meninggalkannya sehingga ia gugur di medan peperangan. Seorang nabi berbuat kemaksiatan, seorang raja melakukan kejahatan dan ketidakadilan. Dalam Al-Quran, Nabi Daud adalah nabi yang paling taat kepada Allah. Dia selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Dia juga berpuasa karena Allah, dan puasanya lebih banyak dari siapapun. Dan dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihissalam adalah raja yang sangat bijaksana. Dalam Al-Quran, Nabi Allah tidak pernah melakukan kemaksiatan, apalagi seperti yang disebutkan dalam kitab agama lain. Nabi dan Rasul dalam Islam adalah orang yang mulia, manusia teladan bagi manusia yang lain. Nabi adalah manusia yang membimbing manusia untuk keluar dari jalan kegelapan dan kesesatan menuju jalan yang lurus dan terang benderang. Cerita tidak senonoh seperti Nabi Daud tidak hanya terjadi pada Nabi Daud saja, tetapi juga terjadi pada nabi-nabi yang lain dalam kitab agama lain. Tetapi cerita Nabi Daud yang tadi Bapak ceritakan sudah cukup membuktikan bahwa Al-Quran tidak mengutip dari kitab-kitab agama lain. Sampai di sini dulu pengantar kisah para nabi. Berikutnya Bapak akan menceritakan tentang penciptaan Allah sebelum ciptaan Adam alaihissalam. Setelah itu baru Bapak menceritakan kisah para nabi dimulai Adam alaihissalam. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengingatkan bahwa seluruh nabi dan rasul mempunyai agama yang sama, misi yang sama, mengajarkan kepada manusia bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Mengajarkan akidah la ilaha illallah. Kaum Yahudi bukanlah umat Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya, tetapi mereka adalah Bani Israel yang merubah ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan mereka menyebut agama mereka adalah Yahudi atau Judaism. Nasrani bukanlah umat Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya, tetapi mereka telah merubah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyebut diri mereka Nasrani atau Kristen. Bahkan mereka kemudian merubah panggilan kepada Nabi Isa alaihissalam dari Tuhan menjadi Tuhan. Sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.